Cek. Udah masuk belum? Masuk, Pak. Oke. Ayo kita mulai. Nanti waktunya habis. Sambil ini yang ada di layar saya absen ya. Udah saya contreng-contreng nih. Sesuai dengan nama yang ada. Sebab ini mahasiswanya banyak nih. Ada 1, 2. Yang tercatat nih ada 97 nih. Jadi 3 layar. Ini kalau nggak saya contreng-contreng absennya nggak ketahuan nanti. Jadi pakai nama itu ya biar saya nyontrengnya dari ketahuan. Pakai nama pribadi-pribadi. Jangan pakai nama samaran. Nanti nggak ketemu saya. Sebab kalau saya panggilin satu-satu habis buat ngabsen tiap hari. Jangankah? Ada Bung Arton mah. Ya boleh. Oke, kita mulai ya yang ada dulu. Sudah jam 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan. Hari ini kita menginjak pertemuan kedua, yaitu terkait pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemarin kita sudah mulai pemanasan, jadi ini sudah mulai nih, vis-visnya sudah mulai hafal saya. Jadi tadi absen sudah ada nih, yang banyak di sini adalah yang Agus, si Ahmad Junaidi kelas apa? TI ya? TI, ini banyak ini yang hadir, lainnya belum hadir. Jadi supaya saya absennya enak, jadi setiap pertemuan saya foto per lembar karena ada 3 slide ya. Jadi saya ngabsennya sesuai dengan slide nih. Saya foto. Ini baru slide pertama. Karena kalau satu-satu nanti kelamaan. Oke, kemarin kita menginjak ke pertemuan pertama itu saya menjelaskan yaitu terkait pengertian ilmu dan filsafat. Ya. Kemudian sedikit saya singgung berpikir secara kefilsafatan. Ya. Kemudian ada cabang-cabang filsafat. Ya, saya ulas sedikit sambil absen ya, sambil nunggu temennya. Ini udah mulai nih. Slide kedua udah. Saya foto dulu. Oke, kemarin apa sih filsafat itu? Nah, pernah saya jelaskan ya, terkait filsafat itu adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu philos atau philein ya, yang artinya cinta atau suka ya, atau mencintai. Sedangkan kata sophos atau sophia yang berarti
berarti adalah hikmah ya, atau kebijaksanaan atau kebebasan atau wisdom atau di sini apa namanya itu yang terkandung di dalam kebijaksanaan itu. Jadi bahasa harfiahnya istilah filsafat itu mengandung makna cinta kebijaksanaan ya, cinta kebijaksanaan. Adapun arti dari filsafat ya, menurut para ahli kemarin saya jelaskan, yaitu menurut Aristoteles ya, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu metafisika. Nah, ini sambil nunggu temennya aja nih. Nah, sebelum kita mulai, jadi mereview pelajaran kemarin. Ya. Kemudian kalau kita perhatikan pendapat-pendapat Aristoteles yang mengungkapkan bahwa ilmu pengetahuan ya, yang meliputi kebenaran di dalamnya terkandung yaitu adalah ilmu-ilmu metafisika, retorika, logika, ya, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Nah, kemudian kemarin juga saya jelaskan menurut Darmo Diharjo yang itu orang lokal, orang Indonesia, filsafat itu pemikiran manusia dalam usahanya mencari kebijaksanaan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Jadi filsafat adalah pemikiran manusia dalam usaha mencari kebijaksanaan dan kebenaran yang sedalam-dalamnya. Nah itu. Kita mulai ya. Sudah banyak nih kira-kira ya. Oke, kita mulai. Sebelum mulai, mari kita berdoa supaya sinyalnya diperlancar ya. Karena kalau sinyalnya nggak ada, rekan-rekan dan saya tidak bisa berkomunikasi ya. Berdoa menurut kepercayaannya dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Jadi saya lanjut ini mereview. Jadi ada dua cakupan dari pengertian filsafat, yaitu filsafat sebagai produk yang mencakup pengertian, yaitu filsafat sebagai jenis pengetahuan dan filsafat sebagai jenis problema yang dihadapi. Jadi masalah-masalah yang dihadapi. Jadi filsafat sebagai ilmu pengetahuan, jadi jenisnya itu sebagai ilmu pengetahuan, yaitu ada ilmu konsep, ada pemikiran-pemikiran dari para filsuf. Filsuf itu filosofi atau di situ adalah para filsuf, ya, para orang-orang yang mempelajari dunia ini tentang bagaimana kedepannya dan apa aja dipelajari itu sebagai ahli filsuf. Ya, jadi para ahli filsuf pada zaman dahulu yang merupakan suatu aliran atau sistem filsafat tertentu, misalnya ada aliran rasionalisme, ada aliran materialisme, ada aliran pragmatisme dan lain sebagainya. Itu termasuk jenis filsafat pengetahuan. Juga ada filsafat sebagai jenis problema yang dihadapi oleh manusia itu sebagai hasil aktivitas berfilsafat. Jadi manusia itu mencari suatu kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber pada akal manusia. Ada juga filsafat sebagai suatu proses. Nah, dalam hal ini filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas filsafat. Seperti itu. Jadi kemarin kita sudah melihat apa sih itu cabang-cabang filsafat yang terkandung, yang mengandung atau yang berhubungan dengan Pancasila. Nah, kemudian kalau kita perhatikan juga kenapa Pancasila harus ya dipelajari di perguruan tinggi, karena perguruan tinggi atau para mahasiswa ini sebagai aset bangsa. Sehingga diharapkan nanti rekan-rekan ini kalau sudah lulus S1, S2 atau dan seterusnya, itu bisa di sini mengimplementasikan, bisa memberikan suatu gambaran utuh terkait Pancasila tersebut.
Jadi kalau kita perhatikan ada sejarah pembentukan Pancasila, kemarin saya singgung sedikit sebagai ideologi dasar negara. Jadi Pancasila ini adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Ya, terdiri dari dua kata yang kemarin begini ya, terdiri dari dua kata Sangsekerta. Panca berarti adalah di sini 5 dan apa namanya itu sila yang prinsip atau azas. Jadi Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh bangsa Indonesia. Itu arti Pancasila. Jadi yang disebutkan ideologi, ya ideologi dan ideologi dasar negara, ya sebagai Pancasila terdiri dari 5 sila, 5 sendi utama, ya. Penyusunan Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, persatuan Indonesia, kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Tercantum dalam paragraf keempat, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi Pancasila sebagai sejarah pembentukannya erat kaitannya dengan perjuangan bangsa Indonesia yang mengusir penjajah dalam hal Belanda, Jepang, dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di situ, di dalam maklumat, ya, jadi dulu pemerintah militer Jepang yang di Jawa di Madura, jadi intinya untuk mendapat waktu itu adalah penjajah ini semena-mena. Maka maklumat tersebut dimuat dalam pembentukan BPUPKI. BPUPKI sering kita dengar, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Yang tugasnya adalah menyelidiki atau mengumpulkan usul-usul atau selanjutnya diberi kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan. Nah, BPUPKI itu sendiri, ini saya mengulas yang kemarin mungkin yang kurang jelas karena waktunya. Itu pada tanggal 28 Mei ya 1945 dan mengadakan sidang pertama kali pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk bangsa Indonesia setelah merdeka nanti pada sidang pertama. Yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Yamin mengusulkan calon dasar negara itu apa, kan seperti itu. Maka Muhammad Yamin waktu itu mengusulkan, ya, memberikan usul mengenai dasar negara, ya. Jadi secara lisan pas rapat begitu, Pak Muhammad Yamin itu mengusulkan yang terdiri dari peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerajaan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, begitu juga selain Muhammad Yamin memberikan usul, ya, juga tadi adalah lisan secara tertulis juga terdiri dari 5 hal: ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian Bung Karno juga mengusulkan, kalau Bung Karno mengusulkan nasionalisme, ya. Jadi calon dasarnya dari usulan Bung Karno itu nasionalisme, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi. Yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kelima hal yang diusulkan oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Kemudian Bung Karno mengumumkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila. Nah, sering kita dengar di TV-TV kalau para tokoh menyampaikan ini ada trisila, memang di situ adalah pertama kali ya, pas rapat BPUPKI Pak Karno menyampaikan. Trisila menjadi apa dari 5 usulan yang tadi? Yang pertama sampai kelima tadi Pak Bung Karno mengusulkan pas rapat itu, yaitu adalah nasionalisme, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan.
Nah, Bung Karno menyampaikan 5 hal tersebut, 5 sila tersebut masih bisa diperas, masih bisa diperkecil, yaitu menjadi trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, kemudian 3 hal tersebut menurut Bung Karno juga bisa diperas menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Jadi perdebatanlah di situ. Muhammad Yamin, Bung Karno, kemudian Wahid Hasyim, Ki Bagus Hatikusumo, Sutarjo Karto Hadikusumo, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Muhammad Hatta. Nah, kemudian dari hal tersebut diusulkan. Nah, diusulkan apa? Oke, lambangnya dulu begitu. Kemudian dari lambang tersebut diusulkan ada Garuda. Garuda Pancasila yang merupakan burung yang sedang dikenal melalui mitologi kuno yang sejarah Nusantara, yaitu tunggangan Dewa Wisnu. Jadi Dewa Wisnu itu apa ya? Naikin burung itu Dewa Wisnu, ada patung-patung Dewa Wisnu. Jadi ini dari sejarah ya, mitologi. Jadi tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud burung elang atau Raja Wali atau Garuda sebagai simbol. Nah, kemudian dari warna keemasan, kemudian jumlah bulu dan seterusnya. Lah dari hal-hal tersebut kemudian diringkas, ya diringkas menjadi Pak Karno menyampaikan, coba Pak Yamin yang ahli bahasa, coba yang tadi dirapatkan kemudian disusun secara sedemikian rupa menjadi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian selain itu apa nanti menjadi sistem negara kita apa? Maka ini kalau kita mengenal ya kekuasaan, pembagian kekuasaan mungkin sering kita mengenal di tingkat SMA atau SMP, teori Montesquieu. Siapa yang tahu Montesquieu? Teori Montesquieu. Ada yang tahu nggak? Ini lagi pemanasan nih. Teori Montesquieu. Ada yang online nggak nih? Pemikiran untuk menghindari kekuatan absolut, Pak. Ya, itu intinya itu. Jadi Montesquieu itu adalah teorinya adalah pembagian kekuasaan ya. Jadi pembagian kekuasaan bahwa setelah dasar negara ada, sistemnya harus apa? Harus dibagi. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Di mana eksekutif itu adalah istilahnya pemerintah ya, aparat pemerintah ya, presiden ke bawah itu ya, aparat pemerintah dengan jasanya yang pinter digaji oleh negara. Kalau sekarang disebut ASN kan seperti itu. Kemudian legislatif itu menggambarkan kerakyatan yang dipimpin yaitu perwakilannya yaitu DPR, DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota. Kemudian yudikatif itu yang mulai dari polisi, kejaksaan, ya, kemudian pengadilan dan seterusnya. Nah, itu. Jadi Montesquieu itu orang Prancis ya, orang Prancis yang terkenal teorinya adalah teori Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan. Jadi nama panjang ya, nama panjangnya itu Charles Louis de Secodat Baron de la Brinde et de Montesquieu, itu nama panjang. Ya, hafal ya namanya ya. Siapa yang hafal namanya? Nama Montesquieu yang menemukan teori kekuasaan, ya teori Montesquieu itu Charles Louis de Secodat Baron de la Brinde et de Montesquieu. Nah, ini nanti kalau pas pembagian kekuasaan, jadi karena ini adalah Pancasila dan kenegaraan itu ada. Jadi negara itu untuk mempunyai cita-cita supaya tidak dikuasai absolut ya,
Maka ada dibagi, ada 3 ya kekuasaan itu. Kekuasaan tadi apa? Kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Itu Montesquieu. Jadi nanti teman-teman nanti kalau mau nyalon anggota dewan, mau nyalon apapun, presiden dan seterusnya, nyalon bupati apa, harus menguasai, paling enggak harus tahu teori Montesquieu. Nah, di mana posisi saya itu ada di posisi, contohnya kalau dewan di legislatif. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian kalau kita perhatikan dari teori tersebut, paling enggak apal tadi namanya ya, itu hidupnya Montesquieu itu mulai dari Januari 1689 sampai Februari 1755, jadi 66 tahun. Orang Prancis itu menemukan yaitu teori Montesquieu. Itu hampir seluruh negara menggunakan teori Montesquieu. Oke, sekarang kita lanjut ya ke pelajaran yang kedua. Sudah tampil belum? Tampil, Pak. Sudah, Pak. Sudah tampil. Tampil, Pak. Tadi saya baru mereview ya, pelajaran yang kemarin biar nggak lupa. Oke, ya sekarang kita akan mempelajari Pancasila sebagai jati diri bangsa. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai ideologi, itu ada double, Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan Pancasila azas persatuan dan kesatuan. Oke, kemudian apa itu yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi? Jadi kalau kita perhatikan proses terjadinya Pancasila itu tidak seperti ideologi lainnya yang hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, namun melalui suatu proses yang panjang. Proses ada sebab dan akibat, ada sebab kausalitas. Jadi sebelum disahkan menjadi dasar negara, nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia. Yang tadi sudah saya sampaikan terkait arti dari filsafat yang artinya adalah cinta kebijaksanaan, kan begitu ya, ada filain dan sophia, mencintai dan kebijaksanaan. Nah, itu harus dimengerti. Nah, dalam pengertian bangsa Indonesia sebagai kausa materialistis dari Pancasila, bahwa pandangan hidup ya dan filsafat hidup ini merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Nah, jadi kalau kita garis bawahi merupakan kristalisasi ya, kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya. Jadi nggak usah diperdebatkan lagi kalau zaman sekarang kembali ke Pancasila. Ini Pancasila itu sebelum merdeka itu sudah rapat itu para founding father, para pendiri bangsa. Jadi nggak usah diragukan lagi. Maka tinggal kita pelajari, tinggal kita sosialisasikan, tinggal kita hayati, tinggal kita realisasikan pelaksanaannya. Kan mulai dari SD, SMP, kemudian SMK sederajat, SMU, perguruan tinggi kita pelajarin terus. Kenapa harus ada? Ya, supaya tidak lupa dengan pandangan hidup atau dasar negara kita sebagai dasar negara bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, pandangan hidup dan filsafat hidup itu merupakan motor penggerak bagi tindakan dan perbuatan dalam mencapai tujuan. Nah, ini ada artinya nih, sebagai motor penggerak bagi tindakan. Jadi tindak tanduk kita baik sesama ya, teman, tetangga, orang lain ya, antar pekerja, antar siapapun
sama bangsa ya NKRI ini itu harus mengimplementasikan, mengejawantahkan Pancasila yang ada di dalamnya. Jadi yang terkandung mulai sila pertama sampai sila kelima itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, itu tindak lanjut atau bagi tindakan perbuatan dalam mencapai tujuan. Tujuan di sini adalah tujuan berbangsa dan bernegara. Nah, dari pandangan hidup ini maka dapat diketahui cita-cita yang ingin dicapai bangsa atau gagasan-gagasan kejiwaan ya. Apakah yang tidak diwujudkan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara ya. Jadi bangsa Indonesia itu nilai-nilai Pancasila itu telah tercemin dalam kasanah adat, istiadat, budaya serta kehidupan keagamaan. Oleh sebab itu siapapun yang menjadi tokoh masyarakat di dalam menyampaikan gagasan-gagasan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena sila pertama ketuhanan, bahwa kita sebagai bangsa itu harus yakin Tuhan itu ada. Ada pertanyaan, ada bagaimana Pak, apakah ateis itu ada dapat hidup di bangsa Indonesia ini? Dapatnya dapat, tapi kan tercermin di dalam kartu tanda penduduk itu ada di situ agamanya apa. Itu artinya menandakan, mencerminkan di situ adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bahwa setiap ya warga negara itu wajib hukumnya meyakinin bahwa mempercayain bahwa ya di situ ada Tuhan kan seperti itu sebagai panduan hidup. Jadi bangsa Indonesia itu zaman dahulu ya merupakan bangsa yang religius ya. Jadi religius itu bukan hanya Muslim, bukan hanya non Muslim, bukan hanya mohon maaf Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Religius itu mempercayai adanya Tuhan. Dari pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan penciptanya, itu religius. Apa Pak buktinya? Buktinya adanya berbagai kepercayaan. Dulu sebelum muncul agama-agama, orang menyembah batu, orang menyembah pohon, orang menyembah tengeran atau menyembah patung, menyembah arca, itu percaya di dalamnya itu ada Tuhan kan gitu. Jadi di Indonesia sudah ada dari zaman dulu. Nah, bukti-bukti sejarah yang menunjukkan manifestasi bangsa Indonesia atas kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa antara lain. Nah, di situ tahun 2000 sebelum Masehi di zaman Neolitikum dan Megalitikum antara lain berupa menhir, yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu ya, dari atau menara ya, atau di situ menaroh ya, dari batu atau batu kubur ya. Punden berundak-undak yang diketemukan di sini ada pasemah di pergurungan antara wilayah Palembang dan Jambi, dan di daerah Besuki Jawa Timur ada Cepu, Cirebon, Bali, Sulawesi. Menhir itu merupakan tiang batu yang didirikan di tengah-tengah tersebut. Nah, pada prinsipnya merupakan ungkapan manusia atas zat ya. Ini atas ya, ada salah ketik, mohon maaf. Atas zat atau roh ya, zat yang tertinggi. Sang yang tunggal artinya Maha Esa, yaitu Tuhan. Nah, itu dia percaya di batu, gua, patung dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam struktur kehidupan ya, keberadaan atau ekosistem setiap manusia sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial itu diakui, dihargai, dan dihormati. Nah, manusia itu dilahirkan itu di dunia ini harus dihargai, dihormati. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Itu kodratnya seperti itu, tidak boleh saling mencela. Nah, dalam kaitan dengan hakikat sila, ya sila-sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai yang tercemin dalam sikap tolong-menolong, menghormati manusia lain, ya. Kemudian di sini bersikap adil, menjunjung tinggi kejujuran dan sebagainya. Nah,
apa yang dilakukan oleh manusia Indonesia ini tidak hanya kepentingan sendiri, melainkan juga demi kepentingan manusia lainnya dan masyarakat. Semua itu untuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, hak-hak asasi manusia dihormatin, dijunjung tinggi. Antara lain tercemin dalam ungkapan sedumuk bathuk senyari bumi. Ya, artinya kesemuanya ungkapan tersebut kalau kita harus saling menghormati antara manusia satu dengan manusia lainnya. Kemudian kalau kita perhatikan di situ juga cita-cita yang luhur, ya cita-cita yang kedepannya bangsa ini menjadi bangsa yang adil, bangsa yang mensejahterakan masyarakat, tercemin juga berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh Nusantara sebagai budaya bangsa seperti pengertian atau ungkapan tanah air sebagai ekspresi pengertian persatuan ya antara tanah dan air. Kesatuan wilayah yang terdiri dari atas pulau-pulau, lautan dan udara, tumpah darah yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya. Jadi kesatuan antara orang-orang di bumi tempat tinggalnya ini Bhinneka Tunggal Ika ya, Bhinneka Tunggal Ika biarpun berbeda-beda tetap satu ya, yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan persatuan. Nah, perwujudan dari cita-cita tersebut kalau kita golongkan itu ada nasional. Ya, apa sudah ada zaman dulu? Ada Sriwijaya, Mojopahit itu adalah tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh. Jadi kalau kita lihat ini sepintas mengenai tadi di sini jati diri, intinya adalah Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa. Ya, dari zaman dulu ada namanya gotong royong, ada sambatan kalau orang Jawa, ada gugur gunung, ada rembuk desa. Sampai sekarang rembuk desa masih ada. Kalau di dalam daerah-daerah ada namanya musrembang ya untuk membangun daerahnya melalui yaitu sistem musrembang, musyawarah ya pembangunan ya rencana pembangunan. Kemudian ada benone dan seterusnya. Nah, kalau ada kata-kata gemah ripah loh jinawi, tentrem kertara harja, contohnya seperti itu ajaran-ajaran yang dari dulu seperti adanya Ratu Adil dan seterusnya. Nah, kalau Pancasila sebagai ideologi ya sebagai ideologi, maka ada kata-kata atau istilah ideologi yang berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep ya. Jadi pengertian dasar, cita-cita dan logos yang artinya ilmu. Jadi kata idea yang berasal dari kata Yunani eidos yang artinya bentuk. Di samping itu ada juga edein yang artinya melihat. Maka secara harfiah ideologi berarti ilmu pengetahuan tentang ide-ide ya, tentang atau ajaran-ajaran pengertian-pengertian dasar. Ide-ide pertama itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan sering kita ngobrol pengertian sehari-harinya idea atau idea disamakan artinya dengan cita-cita. Harus ide-ide kedepannya apa gitu. Jadi cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap ya, bersifat tetap. Jadi apa yang harus kita capai ini sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau faham. Nah, maka pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Ya, merupakan satu kesatuan. Jadi kalau kita telusuri secara istilah ide pertama kali itu dipakai ya dikemukakan atau disampaikan oleh orang Prancis ya di Stade de Tracy pada tahun 1796 seperti halnya ada Leibniz de Tracy mempunyai cita-cita untuk membangun suatu sistem pengetahuan ya suatu sistem pengetahuan. Jadi Leibniz itu menyebutkan impian-impian sebagai one great system of trust atau di mana tergabung secara ilmu dan segala kebenaran ilmu. Jadi dia ingin menyatukan
ilmu dari segala ilmu. Jadi kalau De Trezi itu menyebutkan scan of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan ya institusi di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, jadi pengertian ideologi secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan atau ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia. Nah, itu ada bidang politik, ya, termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan. Kemudian ada bidang sosial, ada bidang kebudayaan, ada bidang keagamaan. Nah, di dalam bukunya ya Dr. Andes Yono Sumargono itu menyebutkan ideologi Pancasila sebagai penjelmaan filsafat Pancasila. Ya. Jadi ideologi Pancasila sebagai penjelmaan filsafat Pancasila dan pelaksanaannya dalam masyarakat. Maka kalau kita perhatikan mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Jadi ideologi ya di sini kalau kita perhatikan ya ada makalah ideologi negara dalam arti cita-cita negara yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan ya di mana hakikatnya merupakan azas kerohanian terlain mempunyai derajat yang tertinggi tadi saya sampaikan. Oleh karena itu mewujudkan suatu kerohanian yaitu sebagai pandangan dunia, pandangan hidup ya. Kemudian pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan, dan dipertahankan dengan kesediaan, yaitu kita sedia untuk berkorban. Nah, seperti itu. Itu dari bukunya Noto Nagoro, Pancasila Yuridis Kenegaraan. Nah, jadi ideologi itu ada ideologi terbuka, ya terdiri ada dua, ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Nah, jadi kalau kita perhatikan ideologi sebagai suatu sistem, ya, suatu sistem pemikiran atau sistem, maka ideologi terbuka itu merupakan suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup merupakan suatu sistem pemikiran tertutup. Suatu ideologi tertutup dapat dikenali ya dari beberapa ciri ya. Ideologi itu bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat, melainkan merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program untuk mengubah dan memperbaiki masyarakat. Jadi dengan demikian ya adalah menjadi ciri ideologi tertutup bahwa atas nama ideologi dibenarkan pengorbanan yang dibebankan kepada masyarakat. Demi ideologi masyarakat harus berkorban dan kesediaannya untuk menilai kepercayaan ideologi para warga masyarakat serta kesetiaannya dari masing-masing sebagai warga masyarakat. Jadi kalau kita perhatikan dengan itu tanda pengenalan lain mengenai ideologi tertutup adalah bahwa isinya bukan hanya berupa nilai-nilai dan cita-cita tertentu, melainkan yang terdiri dari tuntutan konkret dan operasional yang keras, ya, yang diajukan dengan mutlak, jadi harus kan gitu ya. Jadi ciri khas ideologi tertutup itu bahwa betapapun besarnya perbedaan antara tuntutan, ya, berbagai ideologi yang mungkin hidup dalam masyarakat akan selalu ada tuntutan mutlak, ya, harus ya, mutlak bahwa orang harus taat kepada ideologi tersebut. Dan itu berarti orang harus taat kepada elit
yang mengembannya, taat terhadap tuntutan ideologis itu. Nah, tuntutan ketaatan itu mutlak dan orang tidak diizinkan untuk mempersoalkan lagi, misalnya berdasarkan hati nurani, tanggung jawabnya atas hak-hak jasanya, azasinya, kekuasaan selain condong ke arah total, jadi bersifat totaliter dan akan menyangkut segala kehidupan ya di segi kehidupan. Jadi seperti itu. Jadi ideologi terbuka ya. Jadi kalau ideologi terbuka itu hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan, kiranya seperti itu. Nah, kemudian kalau apa sih hubungan antara filsafat dengan ideologi? Filsafat sebagai pandangan hidup. Jadi pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang secara epistemologis kebenarannya telah diyakini. Jadi karena tadi di atas saya sebutkan, jadi filsafat ini keyakinannya telah diyakini, ya, telah diyakinin. Karena filsafat ini adalah yang mengandung cinta kebijaksanaan dari bahasa Pilain dan Sophia, yaitu cinta dan kebijaksanaan. Yang tadi saya sebutkan menurut Aristoteles, filsafat ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran. Ya, jadi itu pendapat Aristoteles ya, filsafat merupakan ilmu pengetahuan atau yang meliputi kebenaran yang di dalamnya terkandung ilmu-ilmu tadi adalah metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, estetika dan lain-lain. Estetika itu filsafat keindahan. Kan seperti itu. Jadi kita pasti yakin ya di situ. Maka dia mengandung nilai yang secara epistemologi kebenarannya telah diyakini. Sehingga dijadikan dasar atau pedoman bagi manusia dalam memandang realitas alam semesta. Jadi manusia, masyarakat, bangsa, dan negara, dan seterusnya. Jadi nanti dibaca aja kalau sudah baca bukunya Roslan Abdul Ghani, ya Abdul Ghani, dan seterusnya. Jadi setiap ideologi sebagai suatu rangkaian kesatuan cita-cita yang mendasar dan menyeluruh, saling terikat, jalin menjalin menjadi satu pemikiran ya, yang logis, yang bersumber pada filsafat itu sendiri. Nah, ini masih secara singkat ya. Nah, hubungan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Hubungan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku atau tertutup, ya, namun bersifat terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi para founding father kita ini sudah menggagas bahwa Pancasila itu tidak kaku. Harus mengikuti ya, mengikuti dan menyesuaikan perkembangan zaman. Tapi sudah ada rambu-rambu di situ, mulai sila pertama sampai sila kelima itu sudah ada rambu-rambunya. Biarpun di sini tidak tertutup, tidak kaku, tapi ya tidak semaunya sendiri kan seperti itu. Jadi keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai dasar Pancasila, ya. Bukan berarti mengubah. Jadi nilai dasarnya tetap. Contohnya yang sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu nggak bisa diubah nilai dasarnya. Ya. Tapi di sini memiliki atau mengaplikasikan wawasan secara konkret. Sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam dan aktual. Jadi dalam ideologi ya, di dalam ideologi terbuka terdapat cita-cita dan nilai-nilai yang mendasar yang bersifat tetap dan tidak berubah dan tidak langsung bersifat operasional. Oleh karena itu setiap kali harus mengaplikasikan atau lebih di situ lebih rinci, jadi eksplisitasinya dilakukan dengan menghadapkan pandangan hidup berbagai masalah yang selalu silih berganti,
melalui refleksi yang rasional terhadap makna operasional. Ya, dengan demikian penjabaran ideologi Pancasila dengan interpretasi, ya, dengan interpretasi yang kritis dan rasional, ini menurut Suryono, ya, sebagai suatu contoh keterbukaan, ya, Pancasila dalam kaitannya dengan pendidikan, dengan ekonomi, dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan hukum, dengan kebudayaan dan seterusnya. Nah, sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka, maka Pancasila memiliki dimensi sebagai berikut, yaitu ada dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional, yakni hakikat, ya, hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila Pancasila. Itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, kemudian persatuan, kerakyatan, keadilan, dan seterusnya. Nah, kadarnya dan kualitas idealisme yang terkandung dalam idealisme Pancasila, ya, dijabarkan atau mampu memberikan harapan, optimisme, ya, serta mampu menggugah motivasi dan cita-cita. Nah, itu menurut di sini adalah Kunto, ya, Kunto Wibisono. Nah, kemudian ada juga dimensi normatif. Ya. Kalau dimensi normatif itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian dimensi realistis, jadi suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas, ya, atau kenyataan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Maka Pancasila ini harus dijabarkan dalam kehidupan yang nyata. Ya, sebagai contoh, di situ kalau kita perhatikan, apa sih contohnya yang sederhana? Itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu mengimani adanya Tuhan, ya. Adanya Tuhan. Tuhan itu yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Itu implementasi. Ya. Realistisnya seperti apa kalau kita sebagai umat beragama. Kemudian sebagai contoh yang sila pertama juga menerapkan toleransi antar umat beragama. Kita selalu berbangsa dan bernegara itu harus mempunyai toleransi, ya, antar umat beragama. Kemudian tidak melakukan pemaksaan, ya, dan menghormati kebebasan beragama. Jadi setiap orang itu bebas untuk memeluk, ya, beragama. Kemudian tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Nah, dengan adanya pengertian atau nilai dasar dari ketuhanan yang Maha Esa itu di dalam perkembangan zaman saat ini berlaku. Maka tidak boleh merendahkan atau mencemooh agama, ya, maupun pemeluk agama lain. Nah, makanya muncullah undang-undang ITE membatasi, ya, sara, ras, agama, dan seterusnya. Kemudian kalau kita perlihat juga, yaitu adalah apa yang makna yang terkandung di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagai contoh, di situ adalah mengakui persamaan hak kewajiban, ya, mengakui persamaan hak kewajiban dan kedudukan semua orang. Jadi di depan mata hukum bahwa setiap orang itu sama kedudukannya. Juga mengakui agama, sosial, dan lainnya. Saling mengedepankan sikap toleransi, ya, tenggang rasa antar masyarakat. Kemudian menjalin pertemanan dengan siapapun, kemudian tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya.
kemudian berani menyuarakan kebenaran untuk mempertahankan keadilan. Itu salah satu contoh yang terkandung di dalam sila kedua. Kemudian kalau kita lihat di sila ketiga juga, karena di situ ada nilai-nilai persatuan, bahwa bangsa ini menggunakan bangsa persatuan. Bahasa satu, bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia. Contoh itu implementasinya. Kemudian melestarikan budaya Indonesia, baju adat, tarian adat, dan seterusnya. Membantu keluarga, teman, kerabat yang mengalami kesulitan. Jadi kalau kita membantu teman, ada yang kecelakaan, ada yang susah, dan seterusnya, itu mengamalkan tuh. Itu masuk di dalam ya sila persatuan, ya sila ketuhanan, ya sila kemanusiaan, dan seterusnya. Ada saling bekerja sama menjaga keutuhan RKRI dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila dan bergotong royong. Itu juga sila keempat. Sila keempat apa nih? Ini contoh-contoh yang mudah kita lakukan aja. Melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Mengedepankan ada toleransi, kemudian dan keadilan dalam mengubahkan dan mendengar pendapat ya dari musyawarah. Ini contohnya. Nah, kemudian di situ memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, MPR, DPD, dan seterusnya. Kalau sila kelima juga mengedepankan sikap adil. Jadi pejabat harus adil, ya, melaksanakan kewajiban, menghormati hak orang lain, dan seterusnya. Nah, kalau contoh-contoh kehidupan itu banyak sekali ya. Jadi kalau ini kira-kira ya itulah contohnya. Ada juga yang memajukan sosialisasi persatuan bangsa dan seterusnya. Nah, kemudian berdasarkan hakikat ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, yang memiliki 3 dimensi tersebut, maka ideologi Pancasila tidak bersifat utopis yang hanya merupakan sistem ide-ide belaka yang jauh dari kenyataan hidup sehari-hari. Selain itu, ideologi Pancasila bukan merupakan doktrin belaka, karena doktrin hanya memiliki pada ideologi yang hanya bersifat normatif dan tertutup. Nah, demikian pula ideologi Pancasila bukanlah merupakan ideologi pragmatis yang hanya menekankan segi praktis dan realistis. Nah, kemudian Pancasila atau nilai-nilai dasar hakikat sila-sila Pancasila yang bersifat ya, tetap ya penjabarannya ya, adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa yaitu diekspresikan secara dinamis, terbuka, dan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Nah, sekarang Pancasila sebagai dasar filsafat. Ya. Pancasila sebagai dasar filsafat. Jadi secara yuridis Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara. Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi. Jadi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedudukan ya berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau kita perhatikan, ya selain melihat dari maksud tersebut, berdasar kepada adalah pengertian sebagai dasar filsafat negara, ya filsafat negara. Jadi rekan-rekan nanti dibuka di Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia khususnya adalah pasal 40 alinea keempat ya, alinea keempat. Nah, di situ termuatlah dasar negara kita.
Jadi alinea keempat, kalau mungkin rekan-rekan masih ingat waktu SD, SMP sering suruh menghafal pembukaan preambule, kan begitu ya. Jadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu kan alinea pertama. Jadi alinea kedua dan perjuangan, pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dan selamat setausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara ya, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi di sini selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan. Baru mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Maka kita harus mengisi. Ya, setelah merdeka, tugas rekan-rekan semua, tugas kita semua adalah mengisi ya dengan mengamalkan sila pertama sampai sila ke-5. Nah, atas berkat ya Allah Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorongnya oleh keinginan luhur supaya berkehidupan ya kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Ya, baru muncul di sana. Jadi kemudian daripada itu untuk membentuk kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan seperti itu. Jadi rekan-rekan kalau sudah lulus S1 biarpun ada jurusan IT, ini undang-undang jangan dilupakan, ini dasar kita. Nah, jadi undang-undang ini dasar kita, pembukaan ini dasar kita. Ini tidak boleh dilupakan. Pasti saya yakin, saya meyakinin teman-teman sudah hafal semua. Jadi Pancasila itu ada di pembukaan, khususnya adalah alinea ke-4. Diingat itu ya. Ingat. Nah, Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara atau filosofis ya, Grondslag, yaitu bahasa Belandanya, dari negara, mengandung konsekuensi bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada kata-kata ya bahwa dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, jadi penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ada bahasa di sini adalah ada strip. Nah, perhatikan di sini nih, ya. Setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi baik itu pejabat, ya, mulai dari presiden sampai ASN pangkat yang terendah, sampai kepala desa, lurah, RT, RW dan seterusnya. Ini penyelenggara negara, menyelenggarakan negara. Harus sesuai nilai Pancasila. Nah, jadi dia juga ya jangan korupsi, tidak boleh ada korupsi. Jangan membuat undang-undang semaunya yang menyengsarakan rakyat. Jangan membuat peraturan daerah yang semaunya yang dapat menyelenggarakan rakyat dan seterusnya. Tetapi di sini adalah harus benar-benar mengandung nilai-nilai Pancasila. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, ini meliputi segala peraturan perundang-undangan dalam negara, pemerintahan, dan aspek-aspek kenegaraan yang lainnya. Jadi negara ini adalah lembaga kemasyarakatan dalam hidup bersama. Suatu negara akan hidup dan berkembang dengan baik manakala negara tersebut memiliki dasar filsafat sebagai sumber nilai kebenaran.
Jadi kita sudah sepakat ya nilai kebenaran kita sebagai dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi rekan-rekan nanti kalau jadi pejabat, jadi mohon maaf ada yang suka sebagai mengkritisi dan seterusnya, tidak perlu lagi membincangkan Pancasila. Pancasila udah final, tidak perlu dirubah-rubah. Ya, karena di sini sudah terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea keempat. Ya. Oke. Jadi Pancasila, ya, Pancasila merupakan dasar filsafat negara, azas kerohanian negara, pandangan hidup dan filsafat bangsa. Kemudian Pancasila ya, di sini harus dieksplisitkan dalam kehidupan. Pancasila harus di sini dilakukan, dilaksanakan, harus dihayati siapapun, ya, baik dari penyelenggara negara, ya, dan kita sebagai masyarakat, ya, sebagai rakyat, ya, itu harus mengamalkan Pancasila. Di atas basis atau dasar itu berdirilah negara Indonesia dengan azas politik negara atau kenegaraan, yaitu berupa republik yang berkedaulatan rakyat. Nah, kedua-duanya menjadi basis penyelenggaraan kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Nah, selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar, yaitu sebagai basis, ya, maka berdirilah bentuk susunan pemerintahan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum, ya, peraturan-peraturan hukum. Kemudian di situ segala sesuatu disebut di atas adalah demi tercapainya suatu tujuan bersama, yaitu tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, ya, yaitu kebahagiaan bersama baik jasmani maupun rohaninya, kan seperti itu. Oke. Dengan demikian, ya, kalau kita lihat dari atas dan seterusnya, ya, seluruh aspek penyelenggara negara tersebut diliputi dan dijilmakan oleh azas kerohanian Pancasila dalam pengertian kedudukan Pancasila sebagai asas kerohanian. Jadi, sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 itu mengandung dasar, rangka, dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya ya tersimpul dalam azas kerohanian Pancasila. Dengan demikian konsekuensinya Pancasila azas yang mutlak bagi adanya tertib hukum, ya, tertib hukum yang ada di Indonesia ini, yang pada akhirnya perlu direalisasikan dalam setiap aspek penyelenggara negara. Penyelenggara negara yang tadi saya sampaikan itu pembagian kekuasaan, yaitu mulai dari eksekutif, mulai dari yudikatif dan legislatif. Nah, itu kira-kira. Jadi kalau legislatif itu yang membuat undang-undang, ya, jadi anggota DPR RI yang di sana itu yang membuat undang-undang itu disebut adalah legislatif, mempunyai tugas membuat undang-undang. Kemudian ada DPR provinsi, DPRD provinsi membuat perda provinsi, ada DPRD kabupaten kota membuat perda kabupaten kota. Ya, itu fungsi dari legislatif salah satunya, membuat anggaran dan mengawasi jalannya kepala daerah, kepala negara. Jadi kalau DPR itu yang mengawasi jalannya pemerintahan, presiden yang memimpinnya. Kemudian kalau DPR provinsi mengawasi gubernur, ya, mengawasi dalam hal tertib perda, ya. Kemudian DPR kabupaten kota itu adalah ikut mengkontrol, mengawasi wali kota atau bupati. Juga menyetujui atau mengesahkan, membuat perda, anggaran, dan seterusnya. Nah, dalam pengertian inilah Pancasila kedudukan sebagai sumber segala sumber hukum di Indonesia. Dengan kata lain,
sumber tertib hukum Indonesia tercantum dalam ketertiban hukum tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mulai TAP MPR, Undang-Undang Dasar 1440, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian oleh PP, peraturan pemerintah, oleh peraturan presiden, oleh perda provinsi, perda kabupaten. Itu hierarki. Hierarki itu susunan, ya, susunan peraturan perundang-undangan. Nah, Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum, ya, sumber tertib hukum di Indonesia. Jadi semuanya tidak boleh dalam membuat undang-undang itu bertentangan dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar. Maka rekan-rekan pernah tahu di situ ada yang disebut dengan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Jadi undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, apalagi bertentangan dengan Pancasila. Ya, jadi kalau ada undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila, maka dapat diajukan untuk di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, maka dapat diusulkan judicial review, dibatalkan, diperbaiki, dan seterusnya ke Mahkamah Agung. Agak beda ya. Jadi nanti kalau lulus S1 paling enggak sudah hafal apa itu judicial review ke Mahkamah Konstitusi, apa itu judicial review ke Mahkamah Agung. Seperti itu. Ya. Jadi kalau ke Mahkamah Konstitusi yang sering kita dengar di TV-TV itu undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi kalau peraturan-peraturan perundang-undangan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, judicial review ke Mahkamah Agung. Makanya segala sumber hukumnya adalah Pancasila. Kemudian meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar mewujudkan cita-cita dan seterusnya. Masih banyak nggak ya? Oh, sedikit lagi ya. Banyak ya, kebanyakan ya. Halo tes, masih pada tidur atau masih melek nih? Tek, Pak. Si melek, Pak. Aman, Pak, aman. Aman, Pak. Tapi udah azan, Pak, di Depok. Depok udah azan ya? Iya, Kalau Pak. waduh, kalau di Papua udah jam 8 ini. Oh, udah jam 8:11, Pak. Nah, tuh, ini kasih jamnya begini sih. Kasih jamnya jam segini saya nggak konsen, terus terang aja nih ngajar. Kalau jam segini. Ngopi dulu, Pak. Enggak, saya kasihan udah azan itu dosa kalau nanti enggak itu. Tapi kira-kira seperti itu ya. Pertanyaan saya yang saya sampaikan tadi nih sebelum kita akhiri nih. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu boleh diubah enggak? Enggak boleh, Pak. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Cuman undang-undang doang yang boleh. Itu pun direvisi. Amandemen ya. Iya, Pak. Jadi dasar negara yang tadi saya sampaikan itu tidak boleh diubah, yang bahwa sesungguhnya kemerdekaan dan seterusnya, sampai kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan itu nggak boleh direvisi, nggak boleh diubah. Tapi itu disebut pembukaan. Kalau batang tubuhnya itu boleh. Batang tubuh itu pasal-pasal dan seterusnya, itu disebut batang tubuh ya. Jadi bukan itu. Jadi batang tubuh itu mulai pasal-pasal dan seterusnya. Nanti kita akan nyampe ke pasal 29 sampai dan seterusnya. Kebetulan saya ini dari S1, S2, S3 hukum, jadi nyambung dari pembukaan undang-undang, Pancasila dan seterusnya itu nyambung. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bagaimana tentang pembentukan undang-undang yang tadi bahwa Pancasila sebagai segala sumber hukum itu ya
Nah, dari situ ini silakan aja seperti itu. Tapi paling enggak rekan-rekan sudah tahu bahwa ini filsafat ya, itu cinta kebijaksanaan. Ada teori Montesquieu ya, teori Montesquieu itu teori pembagian atau pemisahan kekuasaan ya. Nah, yang tadi namanya adalah sudah hafal semua belum namanya tadi? Nama lengkapnya Montesquieu siapa tadi ya? Siapa yang hafal? Charles Louis de Secondat Baron de la Brette et de Montesquieu. Nah, mana ini orangnya tadi yang ngomong mana? Yang mana yang ngomong? Saya, Pak. Selamat. Ya udah benar. Jadi gitu itu Charles Louis de Secondat Baron de la Brinde et de Montesquieu. Itu ngapalin setengah mati. Dulu waktu saya dulu belum ada internet ya. Belum ada internet. Saya masih SMA di Jogja. Jadi suruh mencari. Kenapa saya hafal? Karena guru saya Pancasila suruh nyari itu. Siapa nama Montesquieu, saya nyari ke shopping center, buku seluruhnya saya obrak-abrik itu mencari, baru ketemu, baru dihafalkan. Kalau sekarang tinggal cari Google, udah ketemu nih si Charles Louis de Secondat Baron de la Brinde et de Montesquieu itu. Kalau dulu setengah mati nyarinya itu ya. Ya gitu. Jadi kalau ada dosen nerangin, langsung cari. Nah, sekarang gampang. Ya, jadi kadang-kadang dosen itu lebih ya mahasiswa lebih pinter dari dosennya. Kita dosen ngomong, dia nyari di Mbah Google udah beres. Betul nggak? Seperti itu kira-kira. Udah maghrib ya. Halo. Ya, Pak. Ya, sudah Pak. Bapak, ya, Pak. Ya, Pak. Ini hari ini sebentar saya foto dulu coba. Karena saya buat absen, saya nggak mungkin sekarang absennya saya ada wajah, saya foto gitu aja ya. Karena namanya bisa ini. Sudah siap semua belum? Siap, Pak. Iya, Pak. Yang slide satu dulu. Biar ada namanya, ada ini. Saya ngabsennya gitu aja. Kalau nyebut satu-satu nggak hafal saya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 2. Ayo slide 2. Yang belum aktifan wajahnya. Biar hafal nanti saya. Itu yang namanya Patih, itu yang namanya Sopian nggak ada. Yang namanya Ilham belakangnya ada api. Kan gitu ketahuan tuh. Oke. Itu 1, 2, 3. Nah, kalau mau dapat nilai A intinya paling nggak ada absen. Nah, kalau nggak ada absen nggak saya kasih nilai A loh. Nah, gampang saya mah, yang penting ada absen dapat nilai A kan gitu. Habis gitu kalau ngikutin karena 1-1 3 slide nggak hafal. Kira-kira itu ya. Ya. Baru mulai nanti dibagi kelompok ya. Dibagi kelompok segini banyak, mau berapa kelompok ya? Ketua kelas mana ketua kelas? Ada nggak? Halo, yang mana ketua kelasnya? Gali, Pak, Gali. Mas Yang Gali, mana? Pak. Orangnya mana? Ini, yang atas ini. Iya, Mas yang Gale, Gali. halo. Coba ngomong Mas Gale. Tes gitu. Tes, Pak. Oke, tinggal di mana? Gresik, Pak. Wah, jauh ketua kelasnya di Gresik. Ya sudah, buat kelompok. Kira-kira buat ini ada berapa orang ya? Kalau 4 kelompok kebanyakan enggak orangnya? Jadi nanti buat makalah tapi bikin kelompok, bikin 5 kelompok lah ya. Biar ini terserah itu dicampur atau kalau biar adil karena ini ada 3 kelas, setiap jurusan 2 kelompok berarti 6 kelompok gitu aja ya. Oke, Pak. Oke, jadi contohnya TI 2 kelompok, kemudian informatika 2 kelompok, kemudian sistem informatika 2 kelompok gitu, 6 kelompok. Nah, nanti tak kasih bahan-bahannya supaya
Nah, itu termasuk daripada membuat tugas masing-masing, kan kelompok nilainya itu ada tugas masing-masing. Setiap orang itu minimal ada 3 tugas, tapi saya nggak mau ngasih tugas. Jadi kelompok aja, nanti dibuat makalah 1 kelompok, kita kasih judulnya kalau udah pertemuan ketiga. Jadi nanti untuk bulan depan tinggal presentasi gitu. Itu ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, besok tanya jawab, sudah mulai tanya jawab, ini baru pemanasan hangat-hangatan. Mohon maaf kurang lebihnya, dikarenakan juga perlu sholat, waktunya takut habis. Yang jauh-jauh, sekali lagi kita tutup. Ya, kita tutup atau terus? Halo? Tutup. Tutup. Ya sudah tutup. Yang sholat-sholat, saya belum sholat sebabnya. Itu kita tutup membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan. Materi udah saya sampaikan ke rekan-rekan semua. Sekali lagi saya mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Malam. Ya, bye-bye. Terima kasih, Pak.